Hai guys, welcome back to Cryptology Channel. Nama saya Benny dan bersama saya Martin. Dan hari ini kita akan bahas suatu fenomena bernama NFT. Ya. Oke, nah jadi Martin waktu itu kita baca ya, kita heboh banget dengan seorang anak muda namanya siapa? Oh ya, Gozali. Betul. Gozali. Yang berhasil menjual sebuah karya apa sih? Dia jualan apa? Karya digital NFT, yaitu di OpenSea. Cuman selfie doang ya. Jadi selfie dia doang ya. Jadi itu cuma selfie setiap hari di kamarnya, sampai ribuan gambar diupload ke dalam OpenSea, dan akhirnya ada Cevano waktu yang beli. Oke. Cevano termasuk yang ngedorong untuk beli, akhirnya dia meledak sampai pendapatannya 13 miliar rupiah. 13 miliar cuman jualan selfie doang ya. Dia bukan jualan lukisan, bukan jualan lagu, cuma selfie doang ya. Jadi semua orang bisa sih harusnya. Cuman ya kita namanya timingnya dia tepat banget ya. Timingnya tepat banget, terus dia didukung sama komunitas NFT Indonesia seperti Cevano dan kawan-kawan sehingga bisa booming dia. Oke, siap. Nah, sekarang di bagian ini di video ini kita akan bahas yaitu NFT ini fenomena yang sangat heboh ya. Nah, NFT itu apa sih? NFT itu merupakan non-fungible token. Jadi NFT itu merupakan suatu teknologi blockchain di mana kita bisa menyimpan sebuah data seperti gambar, video, dan juga suara di dalam blockchain tersebut. Nah, sehingga disebut dengan NFT. Dan setiap NFT itu memiliki nilai keunikan tersendiri. Jadi setiap yang diupload itu merupakan satu, sehingga langsung diberikan satu kesatuan, jadi punya keunikan sendiri, dan itu bisa selamanya berada di teknologi blockchain tersebut. Jadi ketika kita upload sekali dalam blockchain, itu sangat sulit untuk dihapus. Jadi kalau kita upload dalam blockchain atau untuk NFT ini, maka jangan sekali-sekali ngupload sembarangan. Harus upload yang betul-betul kita ingin upload, apakah barang itu dijual atau tidak gitu. Ya, jadi ingat waktu itu kita pernah lihat di berita gitu kan, ada orang yang upload KTP, ya, upload botol aqua di foto, botol aqua di foto, itu sangat sangat mengkhawatirkan. Bahkan bisa disebut menjadi junknya internet ya, atau sampah internet. Kalau ada sampah antariksa, sampah space gitu, seperti kita yang berada di Skyrocket Space ini sekarang ini, sehingga itu namanya sampah internet, sehingga memenuhi data-data di internet yang tidak perlu. Jadi jangan upload hal-hal yang tidak perlu di NFT atau di blockchain ataupun di OpenSea. Jadi kalau kita ngomongin tadi, kita ngomongin unik ya. Jadi kalau misalnya uang 100.000 gitu ya, itu bukan NFT ya, karena uang 100.000 tuh dimanapun sama aja. Jadi walaupun uangnya agak baru atau agak lama gitu kan, itu kan sama-sama 100.000 gitu ya. Sama-sama 100.000, betul. Jadi itu bukannya unik ya? Bukan unik ya. Nah ini kita komponen NFT ada 3 ya, yaitu yang pertama digital asset, unik dan dapat diperjualbelikan ya. Mungkin Martin bisa jelaskan dikit. Yang pertama digital asset. Kira-kira digital asset itu ya NFT merupakan digital asset. Jadi merupakan aset yang bisa kita miliki di dalam sebuah tempat yang namanya tempatnya digital. Jadi kalau kita seperti nyimpen barang di dalam sebuah storage, nah kita nyimpen barangnya di sebuah space namanya digital, jadi tidak bentuknya digital, dan itu bisa disebut dengan aset. Kenapa bisa disebut dengan aset? Karena setiap NFT yang kita upload itu merupakan hal yang unik dan satu kesatuan. Jadi tidak ada dua NFT yang sama gitu, sehingga memiliki nilai aset yang terus bisa bilang kalau rare gitu, langka, dia bisa meningkat terus. Jadi disebutnya aset digital. Dia bisa sebagai aset kita punya. Walaupun harga NFT naik turun terus ya, tergantung permintaan dan penawaran, tapi tetap bisa dibilang aset digital. Nah, jadi NFT itu dimungkinkan karena kita memakai teknologi blockchain gitu ya. Exactly. Jadi basically ya, itulah kenapa kalau misalnya kita bahas NFT, kita nggak mungkin bisa lari dari namanya blockchain dan Bitcoin dan sebagainya, karena mereka itu kayak saling dekat satu sama lain kayak gitu ya. Nah, yang kedua itu unik ya. Jadi NFT itu nggak mungkin bisa dipalsukan ya. Jadi kalau kita mencoba memalsukan itu pasti bakal ketahuan kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, yang ketiga itu dapat diperjualbelikan. NFT bisa dijual di mana ya? Untuk saat ini NFT baru banyak terdapat marketplace-nya tuh di luar, seperti di OpenSea. Jadi kalau buat para teman-teman sekalian jika ingin upload NFT itu bisa ke OpenSea.io ya. Di sana ada merupakan tempat kayak marketplace gitu, mungkin kayak Tokopedia-nya lah gitu ya. Jadi kayak kita bisa upload gambar, bisa upload video, bisa upload suara ke dalam marketplace
OpenSea. Untuk di Indonesia saat ini belum ada, tapi rencananya pengen dikembangkan oleh beberapa developer Indonesia yang bahkan sudah mengeluarkan token seperti token VCG, VCG. Nah, dia tuh ingin mengeluarkan marketplace Indonesia, NFT Indonesia gitu, marketplace. Juga dia pengembang token ASIC. Itu ASIC juga yang kemarin itu apa heboh ya. Dia tuh ingin membuat sebuah marketplace NFT juga di Indonesia. Terus ada lagi nanti Weir Group atau dia ingin mengembangkan metaverse di Indonesia dan mungkin nanti ada NFT marketplace di sana. Jadi bahkan katanya ada beberapa developer lain juga Indonesia udah mulai mengembangkan NFT. Jadi udah mulai tahap pengembangan di Indonesia, tapi untuk saat ini baru ada di luar negeri seperti di OpenSea dan juga Rarible dan juga LuxRare. Baru luar negeri saat ini marketplace-nya. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita ke harga NFT nih. Jadi misalnya contoh aja kita punya sebuah lukisan Cristiano Ronaldo gitu ya, pesepak bola misalnya ya. Kira-kira harganya itu berapa? Itu ditentukan oleh apa ya? Harganya itu ditentukan dari tingkat kelangkaan barang tersebut atau NFT tersebut. Dan berapakah jumlah NFT tersebut? Apakah hanya satu, hanya dua? Kalau cuma hanya satu tentu sangatlah langka dan harganya bisa sangat mahal. Dan apakah itu didukung oleh sang artis juga seperti Ronaldo? Kalau Ronaldo yang endorse pasti harganya sangat-sangat mahal. Gitu. Bahkan hanya bisa diupload sekali seumur hidup dan akan tersimpan di dalam blockchain tersebut. Gitu. Oke, nah sekarang kita udah sampai ke suatu NFT gitu ya. Itu kan kita bisa tahu nih pemiliknya siapa. Nah, gimana sih caranya kita bisa tahu? Cara verifikasinya gimana sih? Jadi cara memverifikasi kepemilikan NFT, kita itu harus bisa men-trace suatu NFT itu dari mana. Nah, jadi itu semua bisa di-track tuh Ben. Mulai dari kalau kita pakai BSC atau Binance Smart Chain tuh tinggal diklik di dompetnya, nanti diklik lalu bisa di-track ke dalam wallet tersebut. Jadi punya siapa wallet itu. Jadi semua verifikasi itu bisa terlacak dengan baik. Jadi kita bisa tahu asal gambar ini dari dompet walletnya mana gitu. Dan dari mungkin bisa sampai punya siapa, kalau itu udah bisa di dalam sebuah exchange, kita bisa ketahuan bahwa itu adalah pemilik dari NFT itu siapa gitu. Kalau sudah masuk ke exchange ya. Tapi kalau masuk ke exchange ya kita hanya tahu alamatnya saja gitu. Jadi bisa terlacak dari dalam jaringan tersebut, bisa dari jaringan ETH, bisa dari jaringan BSC, tergantung NFT tersebut berasal dari jaringan mana. Bisa dilacak gitu. Sounds good ya. Jadi sekarang kita akan bahas ke apa sih gunanya NFT ya. Jadi kita NFT, ya? Apa namanya aplikasi di kehidupan sehari-hari. Aplikasi di kehidupan sehari-hari, oke. Ada 3 nih. Ada 3 ya. Gunaan NFT. Apa aja tuh Ben? Yang pertama tuh NFT itu konten digital. Oh iya, konten digital ya. Iya, jadi NFT itu bisa digunakan di banyak konten-konten digital ya, terutama para konten kreator ya. Jadi konten kreator itu merupakan sebuah pekerjaan di mana orang itu membuat sebuah konten-konten digital. Contohnya bisa video, bisa suara, bisa lagu, bisa musik, bisa gambar, itu disebut dengan konten kreator atau para konten kreator digital. Seperti yang kita lakukan saat ini juga seperti merekam video, contohnya Ben, itu merupakan bagian dari content creation. Nah, jadi kita bisa juga sebagai content creator gitu. Dan nanti videonya, mungkin video kita nanti di masa depan ini harus bisa diupload dalam sebuah blockchain. Gitu. Oke. Nah, bahkan sampai selevel ini dulu ada sebuah berita yaitu si founder dari Twitter yaitu Jack Dorsey itu menjual tweet pertamanya dia ya. Oh iya. Itu sebagai NFT gitu ya. Banyak hal, terus habis itu ada banyak sih kayak ada yang jualan sesuatu yang kayak kalau nggak salah foto siapa ya pesepak bola terkenal atau apa gitu kan di-upload sebagai NFT ya kayak gitu. Ya itu yang Jack Dorsey itu kemarin ada ini juga ada berita juga. Jadi asalnya dijual mahal berapa juta dolar gitu Ben. Tapi sekarang harganya bisa turun jadi berapa ribu dolar gitu. Turun ya. Ya. Jadi ya kita bukan bilang kalau NFT itu selalu naik ya. Tetap aja investment itu selalu ada resiko sih kayak. Ada resiko dan tergantung demand dan supply-nya gitu. Kebetulan mungkin pada saat itu nilainya tidak begitu diminati, jadi kurang banyak yang membid atau memberikan harga tinggi terhadap NFT tersebut. Ya, oke. Nah, kegunaan kedua itu adalah gaming ya. Ya mungkin Martin kan sangat paham dalam hal ini untuk gaming gitu ya. Kebenaran memang saya gamers, tapi NFT gamers saya bisa. Oke. Oh ya,
ini untuk gaming ya Ben. Kalau untuk gaming kebenaran saya juga main di Axie Infinity, juga ada di main Titan Arena itu. NFT itu merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan ya dalam sebuah gaming atau digital ecosystem, karena memberikan kekuasaan terhadap players untuk memiliki aset-aset digital di dalamnya. Contohnya seperti kita ketika beli Axie, maka karakter Axie tersebut adalah milik kita. Kenapa milik kita? Karena kita bisa beli dengan menggunakan token dan kita bisa mendapatkan Axie itu sebagai NFT. Jadi tersimpan di wallet kita. Jadi sebagai aset digital kita dan kita yang pegang, bukan developer. Nah, kalau game-game zaman dulu kan yang pegang karakter kita itu ada di server siapa? Servernya si developer kan, bukan server kita. Nah, sebenarnya pada saat ini aksinya disimpan di dalam wallet kita berupa data digital yang sudah terdaftar, disebut dengan NFT. Nah, jadi kita memiliki aset-aset digital dalam game tersebut. Jadi kita tidak akan kehilangan aksinya, ataupun kita mungkin aksesoris lainnya seperti aksesoris pedang atau armor atau sarung tangan, ataupun aksesoris mungkin head atau pokoknya akses digital dalam game tersebut itu menjadi milik kita 100%, tidak ditemukan oleh developer, dan kita bisa jual lagi terhadap pemain lain. Itu sangat-sangat penting sehingga bisa memiliki nilai ekonomi dalam game tersebut. Nah, jadi NFT ini membantu nilai ekonomi dalam game tersebut, dan semakin langka itemnya semakin mahal harganya. Kalau yang game-game game-game sebelum NFT blockchain kan itu harganya bisa ditentukan oleh si developer, karena developer bisa menerbitkan barang tersebut, tiket kelangan barang tersebut gitu kan, tergantung developer. Nah, pada saat ini semua game NFT tergantung dari bisa dibilang kebebasan dari para pemain gitu, untuk memiliki NFT tersebut. Itu Ben. Oke, dan yang terakhir adalah kegunaan NFT untuk sebagai investment sama sebagai kolateral ya. Investment itu kayak ya itu berarti sama aja dong kalau NFT itu kayak semacam kita beli lukisan pelukis terkenal misalnya Da Vinci gitu kan, atau siapa gitu kan, semacam gitu ya. Sekarang pada saat ini memang sudah mulai banyak para pelukis digital ya, saya bilang ya, content creator tadi ya. Jadi pada mulai generasi X atau Z, mulai generasi milenial ke bawah itu, mereka semua menggunakan digital kan, mulai dari iPad atau mungkin pad lainnya atau mungkin MacBook Pro, dan mereka tuh melukis di dalam situ gitu, sehingga tidak lagi di dalam kanvas. Nah, inilah yang bisa memungkinkan para pelukis terkenal mulai melukis dalam aset digital, sehingga bisa sebagai investment. Karena jadi kita bisa membeli pelukis terkenal tersebut secara digital, lalu kita dan disimpan di OpenSea ataupun di wallet-wallet digital lainnya, dan kita bisa diamkan sebagai aset, karena mungkin suatu saat nilainya akan naik tergantung ketenaran dan kelangkaan gambar tersebut, dan ketenaran si pelukis. Nah, jadi bisa disebut juga sebagai investment, terutama di arts and music, and also video, dan juga hal-hal yang lainnya. Gitu kan. Dan yang terakhir juga bisa sebagai kolateral. Kolateral ini lucu sih, kayak berarti kita kayak itu ya, kayak apa sih? Kita pinjam uang di bank, kita pakai jaminan rumah gitu ya, rumah atau mobil gitu ya. Ini juga bisa ya NFT ya? Ya, untuk saat ini baru beberapa website yang bisa ngasih kolateral kayak gitu ya. Bahkan masih jarang sih. Karena ini masih teknologi yang sangat baru dan masih awal sekali. Jadi memang ke depannya akan jadi kolateral atau barang jaminan. Kalau kita punya NFT, misalnya NFT harga $1.000, kita bisa meminjam uang terhadap DeFi. Jadi kalau di bank masa depan tuh bukan bank seperti bank-bank besar di Indonesia, bukan. Disebutnya DeFi, Decentralized Finance gitu kan. Jadi kita bisa meminjam uang terhadap suatu institusi DeFi. Kita minjam uang sesuai dengan besaran NFT tersebut, dan uang itu kita dapatkan dengan jaminan NFT kita. Kalau dia bisa mengembalikan uang dalam bentuk token tersebut, maka NFT kita akan jadi diambil sebagai jaminan gitu. Sudah mulai terjadi, dan akan mulai banyak DeFi bermunculan dalam beberapa tahun ke depan ini. Gitu. Oke. Nah, jadi terakhir pertanyaan ultimate question, apakah NFT itu selalu pasti bakal cuan terus? Cuan.
Cuan ya? Pasti Jawabannya tidak pasti. Karena balik lagi ke hukum ekonomi, di mana supply dan demand-nya harus ketemu di tengah gitu, Ben. Kalau supply and demand sudah ketemu di tengah, maka akan timbul sebuah disebutnya price, harga gitu. Kalau demand-nya turun ya ikut turun. Ya. Kalau demand naik ya ikut naik. Intinya kalau kita yakin terhadap NFT tersebut, memang NFT tersebut merupakan NFT yang langka dan patut disimpan, dan kita yakin memang orang bakal terkenal di masa depan, ya kita simpan aja. Nggak usah kita liquidate atau kita jual. Ya gitu. Jadi gitu, harganya untuk harga bisa naik dan turun. Bisa naik bisa turun. Ya, sama jadi, seperti saham dan juga investasi lainnya. Yang lain-lainnya ya. Jadi kita balik lagi ke itu ya, apa investasi. NFT itu sebuah investasi, jadi nggak ada yang tahu sih harga bakal naik, bakal turun, harga bakal berapa gitu kan. Tetap aja kita sarankan disclaimer on, pakai uang dingin gitu ya. Dan tadi kita udah bahas di video kita ini apa sih kayak NFT dan kegunaannya segala macam. Nah, sekarang kita balikin ke teman-teman nih, kira-kira silakan komen di bawah ini, kira-kira apakah NFT itu masuk radar teman-teman untuk berinvestasi ya. Kalau misalnya masuk, kira-kira menurut teman-teman, kira-kira NFT jenis apa nih yang paling berprospek ke depannya kayak gitu. Oke. Nah, sampai di sini video kita, sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Thank you.